Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian. Hari ini hari Senin tanggal 11 Januari tahun 2021 bersama saya Albertus Warsito dari Paroki Santo Stefanus, Kausupan, Surabaya. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami menyadari atas kelemahan dan dosa kami, untuk itu ampunilah segala dosa, agar kami layak dan pantas untuk mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, banyak orang meninggalkan sesuatu untuk mencari yang lebih baik. Seorang karyawan berhenti dari satu perusahaan dan bergabung dengan perusahaan lain untuk penghasilan yang lebih tinggi serta tanggung jawab dan tantangannya lebih besar. Seorang pria atau wanita meninggalkan masa lajangnya dan menikah dengan orang pilihannya karena menyadari panggilannya untuk hidup berkeluarga. Namun, ada juga orang yang rela meninggalkan zona nyamannya demi Kristus. Tidak banyak orang yang mengenal Melissa Irawati. Ia seorang financial analyst, manajer sebuah bank terkemuka di Jakarta. Karir yang bagus dan uang yang banyak tidak membuatnya bahagia. Hatinya terasa hampa. Pada tahun 2012, Melissa memutuskan untuk berhenti bekerja dan mengikuti sekolah misi di Selandia Baru selama 2 tahun. Ia bertanya kepada Tuhan apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Hingga suatu kali selesai misa harian, Melissa bertemu seorang pastor yang memberitahukan ada lowongan di Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Sejak itu ia setia berkarya di KWI. Ia senang bertemu dengan banyak orang dari berbagai keuskupan. Mereka selalu bercerita tentang kasih dan misi Tuhan dalam hidup mereka. Harapan Melissa saat bertemu dengan Tuhan Yesus, ia dapat mengatakan, "Tuhan, misi yang Engkau berikan telah aku jalankan." Saudara-saudari, tidak semua orang dipanggil seperti Melissa. Kita memiliki jalan hidup masing-masing. Ada yang terpanggil untuk melayani Tuhan secara total, namun ada pula yang tetap bekerja di dunia profesional dengan meluangkan waktu menjadi pewarta melalui sikap hidupnya. Apapun panggilan kita, semuanya harus mempunyai satu unsur yang sama,
yaitu rela meninggalkan dosa dan mengikuti Tuhan. Dengan renungan ini, apakah saya rela meninggalkan dosa yang sampai saat ini sulit untuk saya lepaskan? Semoga sabda Tuhan meneguhkan iman kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas panggilan hidup bagi setiap hamba-Mu, baik yang terpanggil secara totalitas menjadi seorang biarawan-biarawati atau seorang pastor, ataupun mungkin seorang awam yang berkarya di dunia dalam masyarakat kami. Semoga dengan tugas-tugas yang kami jalani, semuanya itu adalah wujud kasih Allah dalam pewartaan Injil di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami yang kami persembahkan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.